Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Tristan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RKA 2. Sekarang saya akan memberikan deskripsi mengenai laporan praktikum pengukuran dasar yang saya dan teman-teman saya lakukan. Dengan topik praktikumnya itu dasar pengukuran data secara digital atau akuisisi data. Sebelum kita masuk ke analisis dan data hasil pengukuran, di sini ada beberapa dasar teori yang saya gunakan sebagai dasar atau landasan dari pembuatan laporan praktikum pada kali ini. Nah, untuk tujuan praktikumnya, antara lain itu mampu memahami dan mempraktikkan dasar akuisisi data analog ke digital menggunakan ADC pada Arduino, lalu mampu mengoperasikan Arduino Uno, signal generator, dan Arduino IDE untuk melakukan pembacaan serta pemetaan sinyal analog dalam bentuk data digital. Lalu yang ketiga, mampu menghitung, membandingkan, dan menganalisis nilai ADC serta hubungan antara tegangan analog dan data digital berdasarkan hasil pengukurannya gitu. Nah, sekarang kita akan langsung untuk prosedurnya seperti ini, teman-teman. Untuk alat bahan yang digunakan dalam pengukuran kali ini itu ada Arduino Uno, ada kabel serial atau USB, lalu ada PC atau laptop yang sudah dilengkapi dengan Arduino IDE, lalu ada sinyal generator, lalu ada jumper dan ada probe. Nah, untuk data hasil pengukurannya yang kami dapat itu seperti ini, di mana di sini juga ada plot gambar plot yang didapatkan dari serial plotternya Arduino secara langsung. Kurang lebih seperti ini tabel datanya, teman-teman. Nah, untuk tanpa berpanjang lebar lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke bintang utamanya, yaitu bagian analisis. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan atau soal-soal praktikum yang akan dianalisis, kita akan membahas dulu isi tabel 4.1-nya, teman-teman. Tabelnya yang ini ya, tabel data hasil praktikumnya. Untuk tabel 4.1, di atas menyajikan data hasil praktikum dasar pengukuran eh, data secara digital atau akuisisi data menggunakan metode konversi analog ke digital atau analog to digital converter atau ADC, yaitu menggunakan papan microcontroller atau board, yaitu Arduino Uno, untuk memetakan sinyal kelistrikan analog menjadi bentuk data diskrit. Nah, pengukuran ADC memanfaatkan tegangan referensi bawaan Arduino sebesar 5 volt gitu. Jadi ini tegangan referensi yang digunakan ini 5 volt gitu. Jadi sesuai dengan yang ada di bawaan Arduino-nya gitu. Dan resolusi sistem berbasis 10 bit. Jadi kenapa 10 bit? Itu karena memang bawaannya juga ya, bawaan dari Arduino. Sinyal yang digunakan memiliki nilai tegangan analog yang bervariasi. Variabel yang diatur secara berkala adalah nilai tegangan analog input atau input dengan satuan volt di mana tegangan disesuaikan secara bertahap mulai dari rentang 1,0 volt hingga 5,0 volt dengan peningkatan sebesar 0,5 volt ya perubahan. Jadi pada sinyal generatornya itu yang diatur itu tegangannya. Ini tuh adalah tegangan analognya teman-teman atau Vin di bagian analognya. Nah, di mana setiap kali pengukuran itu ditingkatkan secara berkala pada sinyal generatornya itu sebesar 0,5 gitu. Jadi secara bertahap ditingkatkan. Itulah sebabnya nilainya naik terus yang awalnya 3, awalnya VH-nya 199, terus 300, 379 dan yang terakhir atau maksimumnya itu 1003 gitu. Nilai bit data referensi serta tegangan digital hasil rekonstruksi didapatkan menggunakan persamaan ADC, di mana sesuai dengan ketetapan sistem 10 bit, nilai pembagi resolusi maksimal adalah 1023 dan memiliki nilai minimal yaitu 0. Nah, kenapa demikian? Karena 1023 itu didapatkan sebenarnya dari 1024, teman-teman. 1024 itu merupakan nilai-nilai bitnya itu dari hasil perhitungan 2 dipangkatkan 10. Nah, 2 dipangkatkan 10 itu kenapa? Karena 2 dipangkatkan 10 itu kan rumusnya untuk mendapatkan bitnya itu adalah 2 dikali 2 pangkat bit, di mana bit bawaannya kan 10. Jadi ya sudah tinggal dipangkatkan aja 2 pangkat 10 yang hasilnya 1024. Nah, kenapa nilai tertingginya itu bukan 1024 melainkan 1023 untuk nilai maksimumnya? Itu dikarenakan em, angka terendah atau angka maksimum atau nilai maksimumnya yang yang dimulai itu bukan dari angka satu, teman-teman. Jadi bukan satu itu merupakan angka paling rendah, bukan. Tapi angka paling rendahnya atau nilai minimumnya itu merupakan nol, teman-teman. Sehingga dihitungnya nilai minimumnya itu adalah nol, sedangkan nilai maksimumnya itu adalah 1023. Nah, mungkin kalau nilai minimumnya itu adalah satu, maka nilai maksimumnya itu adalah 1024. Tapi dikarenakan uh, peraturannya memang seperti itu, secara binary itu nilai terendah itu nol, maka
nilai maksimumnya itu adalah 1023. Jadi sebenarnya 1023 itu didapatkan dari situ, teman-teman. Dikarenakan nilai awal dimulai dari nol, nah ini dia. Maka nilai akhir atau maksimumnya adalah 1023. Lalu seluruh parameter observasi ini digunakan sebagai basis kalkulasi untuk menentukan nilai persentase galat atau error dan tingkat akurasi dari sistem akuisisi data yang diuji gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan atau soal pertama dari praktikumnya, yaitu ADC Arduino Uno untuk V-in atau V-input atau masukan sebesar 5 volt gitu. Berdasarkan Arduino Uno yang memiliki ADC 10 bit, nilai resolusi minimumnya adalah 0, sedangkan maksimumnya adalah 1023 yang sama kayak tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tegangan maksimum masukan analog atau V-in yang diatur pada praktikum ukuran dasar ini memiliki nilai 1 volt dan maksimum 5 volt. Jadi dari tabel datanya ya, karena memang ketentuan tabel datanya seperti itu, jadi nilai minimumnya dia adalah 1 volt untuk V height analognya, dan nilai maksimumnya adalah 5. Jadi didapatkan dari situ. Itu sudah ketentuan dari praktikumnya, teman-teman. Karena itu yang akan kita uji gitu. Dengan perubahan yang diatur secara berkala sebesar 0,5 volt. Tegangan referensi atau VREF idealnya sebesar 5 volt. Jadi sesuai dengan ketentuannya gitu ya, teman-teman ya. Persamaan rumus yang digunakan itu sesuai dengan persamaan 1.1 pada dasar teori gitu. Jadi untuk rumusnya yang digunakan itu sesuai dengan dasar teori yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini yang persamaan 1.1 sudah saya tuliskan kembali pada analisis. Rumusnya adalah ADC sama dengan V-in dibagi V referensi dikali bit data. Gitu. Nah, dari rumus atau persamaan tersebut, ketika kita masukkan, kurang lebih seperti ini. V-in-nya dia 5, V referensinya dia 5, dikali bit datanya itu 1023 gitu. Maka ADC-nya adalah 1023. Sekaligus ini nilai idealnya ya teman-teman, karena ini em, bisa dibilang semacam referensi apa namanya ADC bawaan Arduino-nya itu 1023 gitu. Jadi melalui perhitungan di atas dapat disimpulkan nilai ADC Arduino untuk V-in 5 volt atau nilai maksimumnya itu adalah 1023. Nah, sekarang kita akan masuk ke mulai perbandingannya antara nilai teoritisnya ini dengan hasil praktikum pengukuran dasarnya, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, berdasarkan hasil perhitungan pada data tabel 4.1 yang tadi tabel data, hasil praktikum pengukuran dasar, didapatkan nilai ADC sebesar 39,8 pada V-in minimumnya atau V height analog itu 1 volt. Bisa kita lihat. Untuk yang paling minimum, dia didapatkan ADC perhitungannya itu 39,8. Nah, jadwal 39,8 dan untuk maksimumnya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan itu 1003. Ketika V-in-nya itu juga maksimum 5 volt nih ya. Untuk VN-nya dia 5 volt dan nilai ADC-nya 1003, teman-teman. Nah, apa artinya? Apa indikasi jika dibandingkan dengan apa namanya perhitungan referensinya? Nah, jika dibandingkan dengan ADC referensi, ADC hasil praktikum memiliki nilai yang sedikit lebih rendah gitu. Apabila membandingkan secara head to head, nah kita head to head, jadi em, sebanding gitu sama-sama 5 volt atau nilainya sama-sama kita maksimumin ke 5 volt, maka ADC praktikum yang memiliki nilai maksimum yaitu 1003 memiliki galat 1,96% bila dibandingkan dengan ADC referensi yang memiliki nilai 1023 gitu. Jadi galatnya ini bisa dibilang cukup kecil yaitu 1,96% gitu. Untuk tabel perhitungan galatnya seperti ini, teman-teman, sesuai dengan tabel 5.1. Ini untuk yang jadi ini yang untuk paling minimum, galatnya 2,74. Sedangkan untuk apa namanya yang maksimum dia galatnya 1,96%, sesuai dengan yang dideskripsikan dari perhitungannya ini. Nah, kenapa perbedaan atau penyebab galatnya itu kenapa ada galat 1,96% gitu? Kenapa dia bisa dibilang perhitungannya lebih kecil gitu hasilnya? Kenapa dia 1003 bukan 1023 gitu? Sedangkan kan yang referensi 1023. Nah, ada beberapa faktor utama nih, teman-teman. Perbedaan nilai ADC hasil praktikum dan referensi yang menghasilkan galat 1,96% ini dapat disebabkan beberapa faktor eksternal eksternal saat dilakukan pengukuran. Faktor utamanya adalah ketidakstabilan suplai tegangan daya dari sumber atau komputer yang seringkali tidak murni 5 volt gitu. 5,0 volt gitu. Selain itu, terdapat penurunan tegangan atau voltage drop pada kabel serta adanya gangguan sinyal atau noise serta akurasi dan kalibrasi dari signal generator sebagai penyedia sinyal analog saat proses konversi ke digital berlangsung gitu. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu tegangan dari sumber atau dari komputernya itu sendiri yang ditancapkan ke Arduino itu tuh bisa dibilang
tidak murni 5 volt gitu. Jadi yang di Arduino, walaupun nilai referensinya adalah 5 volt, tapi karena ada beberapa faktor, mungkin juga faktor secara hardware-nya dan sebagainya, itu tegangannya tidak murni 5 volt, teman-teman. Jadi itulah sebabnya ada perubahan pada ADC-nya gitu. Lalu juga bisa hal ini juga dapat disebabkan pada voltage drop pada kabelnya gitu. Jadi pada kabelnya yang menghubungkan Arduino dengan laptopnya itu bisa saja ada voltage drop. Lalu juga yang paling sering terjadi ada gangguan sinyal atau noise gitu. Bisa jadi karena bisa dibilang dikarenakan kondisi eksternal yang bisa dibilang ada sinyal lain yang juga berbenturan saat pengukuran atau mungkin juga salah posisi dan lain sebagainya yang menyebabkan kondisi secara eksternal itu bisa dibilang tidak ideal gitu dan menyebabkan adanya noise. Lalu ada dan kalibrasi dari signal generator sebagai penyedia signal analog saat proses konversi ke digital berlangsung gitu. Jadi ada pada saat sinyal analog ini sebagai penghasil sinyalnya itu dikalibrasi, nah bisa aja itu ada semacam faktor lain tuh pada signal generator yang menyebabkan bisa dibilang tidak akurat gitu saat dilakukan peningkatan voltage atau tegangan. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari praktikum pengukuran dasar pada kali ini. Berdasarkan hasil praktikum pengukuran dasar akuisisi data digital menggunakan microcontroller Arduino Uno, proses konversi sinyal analog ke digital atau ADC dengan resolusi 10 bit telah berhasil dianalisis menggunakan variasi tegangan maksimum dari 1 hingga maksimumnya 5 volt yang ditingkatkan secara berkala sebesar 0,5. Pada pengujian tersebut, pembacaan nilai ADC yang dihasilkan terbukti berbanding lurus dengan besarnya tegangan masukan analog yang diberikan ke dalam sistem gitu. Jadi semakin dia dinaikkan, maka ADC-nya juga akan semakin naik gitu. Jadi ketika kita memberikan peningkatan berkala yang 0,5 volt itu tadi, ADC-nya juga naik. Jadi berbanding lurus hubungannya seperti itu. Ini menjawab tujuannya ya, semua tujuannya itu tadi. Hal ini dibuktikan melalui data percobaan di mana tegangan masukan atau Vin terendah sebesar 1 volt menghasilkan nilai ADC secara perhitungan sebesar 39,8. Sementara itu, pada tegangan maksimum atau sebesar 5 volt, itu nilai ADC tertinggi menghasilkan 1003 gitu. Jadi dia naik seiring dia dinaikkan tegangannya, inputnya, V-in-nya dinaikkan, dia ADC-nya juga naik, teman-teman. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa sistem sistem mampu memetakan perubahan tegangan secara proporsional meskipun secara aktual nilainya sedikit lebih lebih rendah gitu. Yang tadi nilai teoritisnya 1023, nilai aktualnya itu 1003. Nah, ini juga dikarenakan faktor lain gitu. Itu pun juga galatnya juga tidak terlalu besar karena hanya 1,96%. Perbandingan secara head to head atau apple to apple antara nilai ADC praktikum dan ADC referensi pada tegangan maksimum 5 volt tersebut menghasilkan persentase galat yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,96%. Adanya penyimpangan pembacaan nilai digital ini membuktikan bahwa instrumen pengujian di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan kondisi komponen sirkuit yang tidak sepenuhnya ideal. Faktor utama eh, penyumbang galat tersebut atau yang menyebabkan galat tersebut adalah ketidakstabilan suplai tegangan daya dari sumber daya komputer yang menyebabkan tegangan referensi aktual itu tidak murni di angka 5 volt gitu. Selain itu, fenomena penurunan tegangan atau voltage drop pada kabel juga turut menjadi faktor gitu. Lalu salah satu penyebab yang paling utama itu adalah akurasi dan kalibrasi dari signal generator sebagai penyedia sinyal analog saat proses konversi ke digital. Nah, lalu juga adanya noise atau derau sinyal saat konversi berlangsung gitu. Sebagai kesimpulan akhir, metode konversi ADC menggunakan Arduino Uno ini dinilai akurat dan representatif untuk memetakan sinyal analog. Namun, hal ini juga bergantung pada kestabilan tegangan referensi eksternal agar toleransi kesalahan ukurnya dapat dieliminasi. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, untuk pengukuran penggunaan Arduino ini bisa dibilang sudah cukup akurat karena menghasilkan bisa dibilang hasil yang mendekati dengan referensinya gitu. Walaupun tetap ada galat, tetap ada penyumbang galat, walaupun galatnya juga bisa dibilang kecil teman-teman, yaitu hanya 1,96 persen saja untuk nilai maksimumnya gitu. Walaupun galatnya kecil, tetapi di situ tetap em, membuktikan bahwa faktor eksternal itu atau faktor eksternal yang kurang ideal itu juga mampu mengganggu hasil dari perhitungan konversi ADC menggunakan Arduino Uno ini teman-teman. Nah, untuk referensi yang saya gunakan dalam pembuatan laporan praktikum pada kali ini, kurang lebih ada 30 referensi teman-teman. Nah, untuk lampirannya, ini adalah dokumentasi percobaan saya dan teman-teman saya. Kalau untuk spesifikasi alat ukur yang saya gunakan, itu ada Arduino, ada sinyal generator, ini aplikasi Arduino IDE, semua pengoperasiannya sudah ada, cara pengoperasiannya juga sudah ada di dasar teori dan
langkah-langkah praktikum. Lalu ini untuk kabel serialnya. Lalu ada juga kabel jumper. Lalu ada prop. Dan ini adalah rincian perhitungan yang saya gunakan menggunakan Excel, teman-teman. Menggunakan spreadsheet. Jadi seperti ini. Nah, juga saya mendapatkan galak dan berbagai macamnya menggunakan perhitungan ini, teman-teman. Nah, lampiran perhitungan ini sekaligus mengakhiri deskripsi laporan praktikum pada kali ini, teman-teman. Sekali lagi, saya Jose Istan Prabowo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.